Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zaskia Hanafi akan membawakan berita terkini dari Indonesia tahun 2020. A few moments later. Pemirsa, memasuki kuartal akhir tahun 2025, Indonesia tengah menghadapi gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Masyarakat, mahasiswa hingga kelompok buruh turun ke jalan untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Aksi ini menjadi simbol kegelisahan rakyat terhadap situasi sosial dan ekonomi yang dinilai semakin berat. Salah satu pemicu utama demonstrasi adalah kabar tentang kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Kebijakan ini langsung menuai kecaman dari publik karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Kenaikan tunjangan tersebut disebut terjadi di saat daya beli masyarakat justru menurun dan harga-harga kebutuhan pokok terus melambung. Di sejumlah pasar tradisional, harga beras medium kini menembus Rp15.000 per kilogram, minyak goreng naik hingga Rp21.000 per liter, dan harga BBM non-subsidi juga mengalami penyesuaian naik. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang turut memengaruhi harga impor bahan pangan. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada beban baru berupa kenaikan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, warga melakukan aksi duduk bersama di depan kantor bupati sebagai bentuk protes terhadap lonjakan pajak hingga 2,5 kali lipat. Mereka menilai kenaikan itu dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan memberatkan warga, terutama di desa-desa yang pendapatannya tidak menentu. Merespon hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pati menyatakan akan meninjau ulang dan membuka forum dialog bersama warga. Tidak hanya di Pati, aksi protes juga terjadi di daerah lain seperti Bandung, Makassar, dan Palembang dengan tuntutan yang relatif serupa. Peninjauan kembali kebijakan ekonomi, pengendalian harga bahan pokok, dan penghentian kebijakan yang dianggap menguntungkan elit politik semata. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi pun turut angkat bicara. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Wahyu Nugroho dalam sebuah seminar di Jakarta menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan prioritas belanja negara. Ia menyebut dalam situasi seperti ini, anggaran negara seharusnya difokuskan pada subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan, bukan pada tunjangan pejabat. Dari sisi pemerintah pusat, Presiden menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal sedang dilakukan. Dalam pidatonya di Istana Negara pekan lalu, Presiden menyampaikan rencana untuk merombak komposisi kabinet, terutama pada Kementerian Ekonomi dan Perdagangan, untuk mempercepat pemulihan dan menjaga stabilitas nasional. Beberapa pejabat disebut-sebut akan digantikan dengan figur yang dianggap lebih profesional dan dekat dengan rakyat. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang turut memengaruhi harga impor bahan pangan. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada beban baru berupa kenaikan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, warga melakukan aksi duduk bersama di depan kantor bupati sebagai bentuk protes terhadap lonjakan pajak hingga 2,5 kali lipat. Mereka menilai kenaikan itu dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan memberatkan warga, terutama di desa-desa yang pendapatannya tidak menentu. Saya, Zaskia Hanafi, melaporkan berita dari Indonesia tahun 2025, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita yang saya sampaikan.